Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini, pagi ini, puji Tuhan, saya bisa ada di Golden Gate untuk menutup perjalanan kita selama di Israel ini. Kalau Anda lihat yang di belakang saya ini adalah Golden Gate atau yang dikenal sebagai pintu gerbang emas atau pintu gerbang timur. Ketika Saladin menutup pintu gerbang emas Yerusalem ini adalah tempat sakral umat Yahudi dan juga umat Kristen. Di sebelah nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa melihat Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas yang terkenal dengan nama Dome of the Rock di Yerusalem, Israel. Ini terdapat sebuah gerbang yang sampai saat ini kalau Anda lihat ini masih tertutup. Bagi orang Kristen nama gerbang ini adalah gerbang emas yang terletak di sisi timur dari gerbang tembok Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani dikatakan ini adalah Sya'ar Hara Hamin atau gerbang belas kasihan. Orang Arab menyebutnya gerbang kehidupan kekal. Gerbang ini dibangun oleh Nehemia seperti yang ditulis di kitab Nehemia di atas reruntuhan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, Raja Israel yang ketiga. Gerbang emas atau disebutnya juga gerbang timur ini ditutup oleh Saladin di tahun 1187 Masehi. Sesungguhnya apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel sebelum Saladin menutupnya, yaitu di Yehezkiel 44 ayat 1 yang berkata, "Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup." Tapi waktu dikatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, gerbang ini belum tertutup. Ya, Nabi Yehezkiel juga menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan masuk melalui gerbang emas saat ia ada di bumi ini. Hal ini sudah tergenapi saat Tuhan Yesus menunggang keledai muda masuk ke Yerusalem dan disambut dengan pekik sorak Hosana Hosana yang kemarin barusan kita rayakan waktu hari Minggu Palem. Lalu Tuhan berfirman, dan di Yehezkiel 44 ayat 2-nya dikatakan, Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang ini harus tetap tertutup. Gerbang emas ini dianggap penting bagi bangsa Yahudi dan umat Kristen untuk menunggu Mesias yang akan lewat masuk melalui gerbang emas ini. Seperti yang dituliskan Yehezkiel 43 ayat 1 sampai 2. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Nubuatan Yehezkiel yang ini belum tergenapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat di sekitar ini semuanya adalah pekuburan milik orang Muslim, orang Islam. Umat Islam percaya saat kiamat nanti orang yang mati akan bangkit dan mereka akan dikubur dekat gerbang emas. Ini akan bangkit lebih dahulu. Karena itulah di depan gerbang emas ini dibangun pemakaman yang khusus Islam, pemakaman Islam. Nanti Anda bisa melihatnya. Nah, buat saya yang menarik begini, meski mereka nggak percaya akan Mesias akan datang melalui pintu gerbang emas, tapi pemakaman Islam ini dibuat dengan maksud untuk mencegah Mesias itu datang. Kenapa? Karena menurut Yudaisme, Mesias itu kan kudus, sehingga tidak mungkin berdekatan dengan mayat. Namun Mesias tidak terpengaruh sebetulnya atas keyakinan apapun. Mesias punya kebenarannya sendiri dan itu pasti kebenarannya mutlak. Untuk saya, inilah lokasi yang paling krusial bagi orang yang percaya. Karena Mesias, Sang Juru Selamat dan Hakim yang adil itu akan kembali melalui pintu gerbang emas. Dan hanya Mesias yang akan bisa membukanya. Tentu saja kesakralan gerbang emas cuma bisa dipahami dengan iman Kristiani, iman Kristen.
Tuhan bisa memakai Saladin yang notabene bukan pengikutnya untuk menggenapi nubuatannya. Apa yang tertulis di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, pasti akan digenapi. Apa dan siapapun dapat Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Sebaliknya Bapak Ibu, apapun dan siapapun yang berpikir bahwa ia atau mereka dapat menggagalkan rencananya, pasti tidak akan berhasil. Kapan Tuhan akan menggunting pita untuk membuka kembali gerbang emas ini? Tidak ada satupun dari kita yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya meminta saya untuk naik kembali ke tempat ini setelah tahun 2017. Saya bersama anak-anak dan ibu-ibu HOTK Ministry pernah berfoto di tempat ini. Tuhan hanya meminta saya kembali ke tempat ini untuk mengatakan kepada Anda, lain tidak. Mari bersiap sedia Bapak Ibu Saudara, bersiap sedia supaya kedatangannya untuk Anda dan saya merupakan hari yang penuh sukacita. Karena kita sungguh menantikan mempelai surgawi kita. Dan bukan menjadi hari duka cita. Semoga apa yang dikatakan nubuatan Zakaria sungguh terjadi di dalam hidup kita. Zakaria berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan bergeser ke selatan. Hati saya selalu tersentuh. Ini yang saya seringkali bercerita, saya pernah naik ke situ. Saya ingin punya banyak doa, tetapi yang keluar hanya satu. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau datang untuk kedua kalinya, melewati pintu ini, ingatlah akan aku, ingat keluargaku, dan ingat keluarga besar HOTK Ministry. Di tempat yang sama, di tahun 2023, walaupun saya tidak naik ke situ lagi, tapi saya ada di depannya. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, supaya Anda tidak pernah menganggap apa yang tertulis di Alkitab itu seperti dongeng saja, melainkan dengan saya naik ke tempat ini kembali, nanti Anda bisa melihat sekitar tempat ini ada semuanya yang dituliskan di Alkitab. Ada tempat di mana Yesus menangisi kota Yerusalem di sana, dan juga ada tempat yang tadi dikatakan bahwa kakinya akan berjejak di bukit, salah satu kakinya di Bukit Zaitun, dan ada Taman Getsemani di mana Yesus berdoa sebelum dia disalibkan. Saya berdoa sungguh supaya kalau dia datang untuk kedua kalinya, kita semuanya siap untuk menjadi mempelai-mempelai yang menyambut kedatangannya. Salam dari Golden Gate. Semoga lewat apa yang saya sampaikan ini mengakhiri perjalanan saya di Israel, tetapi memulai perjalanan iman kita yang lebih kuat, yang lebih berkobar-kobar, menantikan mempelai surgawi kita datang untuk kedua kalinya. Beshem ha'af verhaben veroah hakodes ha Elohim Echad.